mensupport karena sesuai dengan komitmen sudah tahulah untuk training camp jangka panjang sepengan melawan China sama Bahrain ya, ini agak meloncat ya, tidak bicara Saudi dan Australia dulu. Ini salah satu faktor yang bisa mengganggu persiapan. Jumlah total pemain kita itu belum cukup. Anjakan coachin atau para pemain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda dimanapun kalian berada. Dalam hari ini tentunya masih seputar timnas dan juga persiapan yang bakal dihadapi oleh timnas Indonesia, baik persiapan dari PSSI tentunya di bawah komando Pak Erick Thohir dan juga staf pelatih, khususnya pelatih senior yaitu Coach Sintayong, dan tentunya ya kolaborasi ini akan dilakukan terus oleh Coach Sin dan juga Pak Erick Thohir, baik mencari pengalaman atau bagaimana persiapan yang bakal dijalani skuad senior. Yang pertama pertandingannya adalah bertandang ke Jeddah, dan itu membutuhkan amunisi yang sangat diharapkan oleh supporter timnas Indonesia, termasuk saya sendiri. Jadi kemungkinan dari berbagai desas-desus dan juga berbagai kabar yang mengatakan bahwa timnas Indonesia berpotensi punya 3 striker yang berbahaya untuk lini depan. Jadi kemungkinan 2 striker bakal datang ke timnas Indonesia yang mempunyai yang berlabel jempolan di Eropa. Sebut saja yang telah kabarnya sudah merayap ke berbagai media, yang katanya yaitu soal kedatangan pemain baru entah kapan. Tentunya ini bukan di pertandingan pertama atau mungkin ke pertandingan selanjutnya. Jadi namanya adalah yang 2 nama ini yang sedang dirumorkan adalah Mauro Silestra kemudian Oleh Romeni. Kita doa bersama mudah-mudahan kabar ini benar adanya, karena kalau benar adanya yang bergembira itu bukan negara tetangga tetapi kita sendiri. Dan kemungkinan dengan begitu timnas Indonesia akan punya trisula lini depan yang sangat sangar gacor. Kenapa? Dengan amunisi yang saat ini setelah terpanggilnya Ramadan Sananta, maka ketiga nama ini akan menjadi momok menakjubkan di lini depan. Dan juga tentunya ada kolaborasi untuk permainan di lini tengah sebagai pelapis dari Tom Hee di sini. Oke sahabat-sahabat Garuda, tanpa lama-lama, seperti apa persiapan dari timnas Indonesia di bawah komando Pak Erick Thohir dan juga Coach Sintayong? Di sini ada sebuah pernyataan dari Pak Erick Thohir tentang bagaimana timnas Indonesia akan melakukan sebuah manuver penting untuk menghadapi pertandingan pertama di putaran ketiga dengan bertandang ke Jeddah King Abdullah Stadium sebagai laga kandang Arab Saudi. Jadi sahabat-sahabat Garuda, mari kita simak bersama seperti apa pidato dari Pak Erick Thohir yang setelah diwawancara ya. Mari kita simak bersama, tonton sampai akhir dan juga tanggapan kalian sampai beri tanggapan kalian ataupun doa harapan kalian. Oke sahabat-sahabat. Dalam membangun tim nasional Indonesia itu kita perlu pembiayaan. Dan tidak mungkin bergantung kepada pendanaan hanya pemerintah. Kemarin alhamdulillah pemerintah sudah kasih bantuan 120 miliar untuk persiapan training camp jangka panjang tim nasional U17, U20, putri, senior dan lain-lain. Tetapi kami tentu di PSSI juga tidak menutup mata kalau memang ada banyak pihak yang bisa membantu sponsor dalam skala yang lebih besar lagi. Ya memang hari ini ada Bank Mandiri, tapi juga banyak sekali sponsor-sponsor swasta yang memang juga mensupport karena sesuai dengan komitmen, bahwa komitmen daripada PSSI ini juga tidak bergantung kepada tentu program atau pendanaan pemerintah saja, tetapi pihak swasta juga terlibat. Nah memang kalau kita lihat, saya rasa teman-teman media sudah tahulah untuk
training camp jangka panjang seperti hari ini, Coach Indra Safri diundang ke Korea, itu biayanya nggak murah. Atau kemarin ke Prancis di kejuaraan Toulon juga ya tidak murah. Bahkan sekarang tim nasional putri sendiri sudah mulai ada uji coba di Hong Kong, ada berbagai negara yang apalagi yang senior. Kita tahu beberapa struktur pembiayaan itu tidak mungkin dibiayai oleh pemerintah. Contoh misalnya, ketika nanti pertandingan melawan China sama Bahrain, ya ini agak meloncat ya, tidak bicara Saudi dan Australia dulu. Itu jarak tempuhnya cukup menarik dan tentu meletihkan. Jadi menarik karena meletihkan. Ketika tim nasional harus terbang dari Jakarta ke Bahrain, ya lalu bagaimana malamnya habis tanding langsung berangkat ke China yang jaraknya sendiri bukan di Beijing tapi 6,5 jam dari Beijing dan udaranya dingin sekali. Ya kita tahu Bahrain tidak mungkin sedingin udara di China pada saat bulan itu. Nah tentu ini salah satu faktor yang bisa mengganggu persiapan ketika pemain kita keletihan ataupun yang paling bahaya cedera. Karena jumlah total pemain kita itu belum cukup 2x11. Artinya apa? Ketika ada pemain yang ini cedera langsung bisa tergantikan. Itu belum cukup. Ya kita tahu misalnya di center back kita melawan Saudi, Justin Hafner itu kan ada akumulasi kartu. Jordi Almat kita lagi tunggu mengenai kesehatannya. Artinya di center back kita mungkin ada 5-6 pemain yang saya rasa tadi masih tipis. Nah disinilah kita harus memastikan juga persiapan tim nasional itu maksimal. Jadi kayak charter pesawat yang waktu itu ke Vietnam, yaitu kita tidak bisa bebanin ke pemerintah. Nah PSSI harus mencari pendanaan. Nah sama, ini ada charter pesawat mungkin dari dari Bahrain ke Cina, ya karena tidak ada connecting langsung. Ya kita harus cari akal. Nah ini bukan memanjakan Coach Shin atau para pemain, bukan, ini keharusan kita mempersiapkan pemain kita sebaik-sebaik mungkin. Dan ini bukan kemewahan ya, dan saya rasa tidak semua perjalanan tim nasional kita charter pesawat itu. Cuman ini bagian kita memaksimalkan performance kita, karena kan kita semua punya mimpi yang sama. Ya kemarin Olimpiade hampir, ya kita usahakan untuk Piala Dunia jangan juga hampir gitu. Kalau bisa kita bisa maksimal. Ya karena itu ya kerjasama dengan Bank Mandiri ini saya apresiasi. Coach Shin juga tadi bilang maunya 30 tahun ya Coach Shin ya terima kasih. Jadi berarti kan setelah saya tidak jadi ketua PSSI, nanti ketua umum berikutnya paling nggak ada pendanaan sponsor yang baik. Saya rasa itu, saya mengucapkan terima kasih buat Bank Mandiri. Untuk kerjasamanya seperti apa dan angkanya berapa sih Pak? Saya rasa itu dari pihak GSI yang bisa menjelaskan sama Dirut Bank Mandiri. Dan jangan juga berpikir negatif. GSI ini 95% pemiliknya PSSI ya, jadi bukan Erick Thohir loh. Nanti kadang-kadang di pelintir-pelintir Erick Thohir Sport gitu, enggak lah ya. Ya, jadi GSI itu 95% PSSI, 5% yayasan. Jadi benar-benar transparan, semuanya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, jadi kalau detail kerjasamanya mungkin nanti biar Pak Dirut dengan Pak Marshall. Tetapi ya memang tadi kita memerlukan dana. Ya, saya pernah sampaikan kalau kita mau cukup disegani dan persiapannya semua juga jangka panjang, ya memang kita perlu dana 500 sampai 800 miliar per tahunnya. Ini di luar
liga dan lain-lain loh. Ini masih berfokus tim nasional tok gitu. Ini kita belum bicara, makanya ya kita coba cari dana lah. Berapa lama Pak kerjasamanya? Saya nggak tahu, saya cuma datang suruh menyaksikan. Nanti ditanyakan saja ya. Kalau bisa 30 tahun ya, coach ya. Hedge. Oh, iya setuju. Yang lain? Kok cuman ini nggak ada isu-isu apa? Soal laga Indonesia sama ini. Mengenai Indonesia Saudi, gimana persiapannya? Oke sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup untuk pernyataan dari Pak Erick Thohir tentang bagaimana manuver, tentang strategi timnas ke depannya. Saya rasa itu sesuatu upaya yang sangat luar biasa, dan juga bagaimana Pak Erick Thohir melakukan sebuah gebrakan bersama timnas Indonesia hingga masa jabatannya berakhir, yaitu pada tahun 2027. Jadi sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like video ini sebanyak-banyaknya, kemudian share dan subscribe tentunya, dan notifikasinya diaktifkan biar kalian itu tidak ketinggalan informasi penting khususnya seputar timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih. Garuda Jaya terus menggempakkan sayap-sayap kalian. Salam olahraga.